Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wahab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah SWT, semoga diberkahi dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang menghantar kita di tempat yang mulia ini, diringankan langkah kita, dimudahkan urusan-urusan kita, mudah-mudahan semudah kita melangkah di jalan talabul ilmi, semudah itu pula kita dimasukkan Allah ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini kita bicara tentang rezeki yang resesi. Sempat ada kekhawatiran pasca COVID-19. Ada yang usahanya sepi, ada yang terpaksa gulung tikar, ada yang bingung mau diganti atau malah justru ya dihilangkan, nggak usah punya usaha lagi gitu ya. Resep-resep apa yang ditawarkan Allah kepada kita di saat kita mulai rasakan kekhawatiran bahwa rezeki kita itu akan terancam resesi. Sehingga ada tindakan preventif dan kalau sudah ada di dalamnya ya tindakannya kuratif. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mesti ngerti kurikulum ujian di dalam hidup kita. Ada yang ditaruh di awal, ada yang ditaruh di tengah, ada yang ditaruh di akhir. Ada yang di selang-seling. Tapi kurikulum, ya namanya kurikulum, kalau Bapak Ibu pernah merasakan dunia pendidikan di sekolahan itu akan mendapatkan semuanya. Kalau sudah tahu kurikulumnya, harapannya kita tidak terkejut. Sudah tahu urusannya, kita mempersiapkan. Bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita itu selalu beriring dengan al-bala yang berarti ujian. Walanabluwannakum. Allah bersumpah sungguh pasti. Pakai lamu taukid dan nun taukid tsakilah. Dalam bahasa Arab ini penguatan yang berarti pasti. Impossible nggak ngalami, semuanya pasti akan ngalami. Walanabluwannakum. Sekalipun sahabat Sa'ad bin Abil Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asyadun nasi balaa?"
Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Sehingga tidak perlu kita kemudian saling menimbang. Kayaknya saya lebih berat daripada ibu-ibu, kayaknya ibu-ibu lebih berat daripada bapak-bapak. Enggak. Kalau masih ukuran kita itu belum yang paling berat ukurannya. Ukuran standar. Ukuran yang paling berat disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-anbiya, para nabi itu menempati ranking pertama ujian paling berat. Sehingga diceritakan di dalam Al-Quran sebagai barometer, sebagai mercusuar teladan untuk kita agar kita tidak kehilangan arah. Yang lebih berat daripada kita sudah ada, kita tinggal ngikuti di belakangnya. Maka 75% isinya Al-Quran adalah kisah, cerita agar mudah dicerna, agar mudah untuk dipetik dan diunggah ataupun diunduh maknanya. Coba kalau dalam bentuk teori-teori susah, tapi kalau dalam bentuk cerita. Namun di antara sekian banyak cerita para nabi, ada kisah yang menempati posisi sebagai nominatornya terbaik. Apa itu? Ahsanul Qasas, kisah terbaik. Itu surat Yusuf. Surat Yusuf itu paling lengkap. Wallahu alam apakah kita berkesempatan untuk membedah gitu ya. Saya sudah bawa bukunya tapi di dalam rumah 100 pelajaran yang didapat dari suratul Yusuf, dari surat Yusuf alaihissalam. Salah satunya adalah kalau anak-anak kita itu sulit dikendalikan, nakalnya tambah, itu kira-kira doa siapa yang lebih mustajab untuk memberikan efek anak ini berubah? Menurut Bapak Ibu doa siapa? Ibu ya, ternyata salah. Doanya Bapak. Sak nakal-nakalnya anaknya Bapak, itu belum apa-apanya dibanding nakalnya anaknya Nabiullah Yakub, saudaranya Nabiullah Yusuf. Menipu bapaknya, buang di sumur tua, dan segala yang kita sering baca di surat Yusuf itu. Bagaimana cara untuk kembali dari kenakalan dalam bahasa kita? Kalau dalam bahasa Quran ya itu ada hikmah yang ingin disampaikan kepada kita. Ketika anak-anak ini menyampaikan kepada bapaknya, ya abistaghfir, wahai bapakku mintakan ampun saya kepada Allah. Maka anak-anak yang dirasa itu sulit sekali untuk dinasihati, sulit sekali diarahkan, doa yang lebih mustajab untuk yang khusus ini bukan doanya ibu tapi doanya bapak. Ya Allah ampunilah anak saya. Ya Allah ampunilah putri saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kemudian baru didoakan. Ini salah satu saja. Kalau ada bocoran kedua ya ada, ada 100. Salah satunya jangan suka cerita kalau punya nikmat. Saya enggak cerita Ustaz, tapi selfie terus. Ini perkara. Saya enggak selfie Ustaz, tapi statusnya itu gonta-ganti terus. Lagi di resto. Ya. Kalimatnya sih alhamdulillah bisa merasakan indahnya pagi di puncak sama keluarga. Itu enggak lama setelah itu meriang. Alhamdulillah beli mobil baru, tunggu aja. Nah, ada yang diare, ada yang harus operasi, ada yang... Bapak Ibu enggak sadar ya? Kok bisa ya, sakit apa ya? Kalau di negeri Arab, Bapak Ibu pernah keliling di negeri Arab, salah satunya Mekah, salah satunya Madinah, nanti akan melihat di situ tulisan besar di hotel-hotel itu. Kalau enggak, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala, kalau enggak, Barakallah. Ada apa itu? Pernah enggak Bapak Ibu wawancara sama orang Arab? Ya itu masalahnya, bahasanya itu loh ya. Kita repot. Kalau pengen wawancara dengan mereka, saya sarankan tidak usah. Kenapa? Sudah ada yang mewakili. Ngapain sudah diwakili kok kita mewawancari. Ternyata mereka khawatir bahwa apa yang mereka bangun, karya-karya dan nikmat Allah yang diberikan kepadanya itu berefek pandangan dengki.
pandangan dengki, pandangan iri orang lain itu bisa ditumpangi, dikendarai oleh setan, namanya maradul ain. Dan di dalam bab akidah di sana disebutkan maradul ain itu hak. Dan Syekhul Islam menyebutkan mu'adham, mayoritas sakitnya orang akhir zaman itu disebabkan karena maradul ain. Kita sering dikejutkan kan, sehat walafiat, tahu-tahu sorenya meninggal. Sehat walafiat, tahu-tahu sakit ini, sakit itu, ketika dibawa ke rumah sakit enggak tahu sebabnya apa. Diagnosanya enggak ketemukan penyakitnya. Kalau sulit ditemukan ya itu maradul ain. Dan maradul ain itu paling sering disebabkan oleh kedengkian orang lain. Cara menghilangkannya yang paling sederhana adalah tabrik, mendoakan barokah kepada yang kita lihat nikmat itu ada padanya. Jadi kalau kita itu datang di tempat walimahan, itu jangan nyicipi dulu menu-menunya. Jangan komen dulu. Tapi yang pertama kali adalah barakallahu. Apa Pak? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Biar hilang ya. Kedengkian kita itu hilang gitu loh. Lihat temanten dua-duanya apalagi kok dipajang. Itu perkara Pak. Nah, saya tidak suka membahas hukumnya. Ini bermasalah tidak nanti pada dampak akhirnya. Berapa banyak habis acara resepsi itu kemudian opnam. Sebabnya apa enggak tahu. Alasannya kelelahan, alasannya apa. Padahal itu maradul ain. Kalau enggak segera didoakan. Kalau enggak segera berdoa pasti akan muncul di dalam hati itu terbersit bisikan-bisikan. Ahwatnya cantik. Ikhwannya nilainya 5, belas ra cocok. Yang cocok itu saya. Atau sebaliknya. Kita manten kakungi koyok artis. Lah putrinya lo koyok bakul nemu ning dalan. Iki jangan-jangan ini karena pelet. Jangan-jangan karena dikaret. Macam-macam lah kalimatnya itu. Ngapain kita kayak begitu itu? Sudahlah selesai. Begitu pula kalau tengok bayi, tilik bayi. Itu jangan dipuji macam-macam. Nanti tahu-tahu ibunya opnam. Bapaknya jatuh dari motor. Enggak ngerti sebabnya apa. Karena enggak didoakan dulu. Pertama kali doakan dulu. Barakallahu fil mauhubilaka. Dan seterusnya. Kalau enggak nanti akan terbesit di hati itu bisikan-bisikan. Rambutnya kok keriting. Wong bapaknya lurus rambutnya. Iki jojo anaknya sopo lah. Rame lagi perkara ini. Putih kaya Cina. Padahal bapaknya ireng. Ibuke, wah. Jangan-jangan ini terlalu banyak zat kapurnya. Apa kaitannya nggak nyambung semua? Ya sudahlah. Kita dapat pelajaran banyak tentang ilmu kehidupan dari membaca itu semua. Tapi bukan itu tema kita, karena kita sedang membahas ini materinya ini. Tahu-tahu nanti ada surat tilang lagi itu yuk, habis itu ya. Yang pertama Bapak Ibu rasa takut. Begitu di media disebar ini dikhawatirkan resesi, itu udah kita khawatir. Kekhawatiran itu efeknya lebih berbahaya daripada masalah itu sendiri. Ketika musibah itu dikirim ke Suriah, Damaskus, itu ada wali Allah yang berkesempatan berbicara dengan wabahnya. Itu caranya piye, saya nggak tahu. Frekuensi apa dia nggak ngerti. Ditanya mau kemana? Damaskus. Mau apa? Ya mereka harus ditimpakan wabah karena dikirim oleh Allah. Berapa yang akan menjadi korban? 5.000. Ternyata pada kemudian hari efeknya adalah yang meninggal 50.000. Lah ketemu lagi. Di cross check sama wali ini. Katanya 5.000. Loh kok ngambilnya 50.000? Kamu bohong ya? Enggak. Saya betul-betul sesuai dengan perintah Allah yang harus meninggal itu 5.000. Lah yang 45.000 kemana? Ketakutan.
efeknya coba. Yang betul-betul kena wabah 5.000, yang kena terdampak rasa takut lah itu 45.000. Sebagaimana yang kami ceritakan kemarin, mau jualan takut nggak laku. Ini kan cerita kami dengan jamaah yang konseling, Ustaz, saya pengen punya usaha, ya sudah ternak kambing saja. Kalau kami ternak nanti jualnya gimana ya Ustaz? Ya yang penting ternak dulu lah. Enggak gini loh Ustaz, saya itu punya modal, nanti saya bisa beternak sekitar 40 ekor. Nah kalau sudah gemuk-gemuk terus jualnya gimana? Yang penting ternak saja. Gini loh Ustaz, saya itu punya usaha tahu kebetulan sama Bu. Nggak ampasnya itu bisa untuk pakan ternak. Nah kalau sudah 40 ekor jualnya gimana? Sudah 3 kali, terpaksa saya harus mengeluarkan kalimat memperjelas. Pak, saya paling tidak bisa menjual kambing dalam pikiran. Lebih mudah jual kambing dalam kenyataan. Sudah taruh di pinggir jalan itu laku kok. Berapa banyak kita ini terlalu banyak dalam pikiran yang digelisahkan. Mengingat, menimbang. Ya enggak jadi gitu loh ya. Enggak jadi. Maka rasa takut itu ditulis nomor 1. Dikira paling ringan. Enggak, ini yang paling berat. Ada jamaah kami masuk ke dokter. Sehat walafiat, masih kerja. Tahu-tahu dokternya bilang, Mas, ini tuh penyakitnya kanker usus. Ini harus segera ada penanganan. Kalau tidak ditangani, nanti ini dilubangi. Habis dilubangi, kemudian dimasukkan selang. Nah kalau tidak bisa tertangani, alamat Mas. Pulang dari rumah sakit nggak bisa jalan. Padahal sehat walafiat nggak bisa jalan. Ternyata rasa takut itu luar biasa. Kami pernah menguji di pesantren untuk menunjukkan kepada anak-anak efek sugesti dan rasa takut itu. Saya pasang 3 anak, 1 di kamar, 1 di jalan, 1 di tangga. Anaknya sehat walafiat, cuma mengatakan, kamu kok pucat, kamu sakit ya, pulang saja. Sama di kamar, loh kamu kok pucat, ya. Kamu sakit ya, pulang saja. Maksudnya di kamar saja, nggak usah pulang ke kelas. Jalan, di tengah jalan ketemu lagi dengan temannya. Loh, kamu kok pucat, kamu sakit ya, ke kamar saja. Di tangga mau naik masuk ke kelas, loh, kamu kok pucat, kamu sakit ya, ke kamar saja. Percaya nggak Bapak Ibu? Dia izin ke kamar nggak ikut pelajaran hari itu karena sakit. Walafiat. Jangan-jangan kita juga suka ngikuti ini rasa takut ini. Jenengan iki ora bakat sugih, Pak. Wis to, manut wae. Qanaah, nrimo ing pandum. Oh iya, aku mau ora bakat sugih, aku wong miskin. Akhirnya itu diamini semuanya begitu ya. Ya ini parahnya di situ. Rasa takut itu membahayakan. Yang kedua adalah kelaparan. Bapak-bapak yang anaknya ditembung calon mantu. Pertanyaan yang sering ditanya apa? Lah kok nembung anak saya, mbok pakane opo? Kalau para ustadz sudah saya latih Pak. Nanti kalau ditanya calon mertua, ya, engko mangane piye? Ya jawab aja muluk, pakai sendok sudah begitu. Nah engko manggone piye? Nang omah. Terus turune piye? Merem, udah. Jawabannya singkat, padat, akurat. Dan tepat. Tidak perlu dikhawatirkan. Di samping saya sudah ngasih tahu kepada mereka imun. Kalau ditanya, lo kok berani-beraninya kamu mau menikah? Padahal belum mapan. Jawabannya sederhana. Bujang kaya aneh. Berarti kalau ketemu bujang kaya, itu ketemu bujang yang aneh. Rata-rata bujang itu memang miskin Pak. Jadi ya sudah wajar saja begitu ya. Biar semuanya itu jadi nyaman. Oh ngono ya, iya. Sandal ya sak pasang. Baru setelah menikah berpasang-pasang karena jualan sandal.
Waktu bujangan sarung ya satu. Sesudah menikah berkodi-kodi karena juragan sarung. Ya rata-rata begitu. Nanti kalau resesi makan apa ya tetap nasi. Kalau bisnisnya tahu ya makan tahu. Bisnisnya ayam ya makan ayam. 3, berkurang harta. Nanti kalau resesi berarti gajinya berkurang, omset berkurang. 3, 4, berkurang nyawa. Ya kalau nanti kesehatannya berkurang, gizi berkurang, ya, ancamannya akan sakit-sakitan, ancaman beratnya adalah nyawa. Itu kurikulum semua. Dan yang kelima, yang terakhir, kurikulumnya adalah berkurangnya hasil panen. Semuanya berkisar ini aja, muter terus begitu ya. Maka ada 2 kendaraan yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin itu 2 kendaraannya. Naik manapun semuanya baik. Naik dua-duanya baik, naik salah satunya baik. Tidak naik salah satunya masalah. Atau tidak naik dua-duanya masalah. Apa itu? Yang pertama adalah kendaraan sabar. Bagaimana menggunakan sabar sebagai kendaraan ketika kita mendapati ragam ujian seperti di atas. Yang pertama cara bersabar, kendaraannya 2, sabar dan syukur. Kita masuk ke sabar dulu, kendaraan sabar. Yang pertama adalah berdoa istirja. Saya perlu ingatkan ini, mohon maaf agak digarisbawahi. Ketika omzet hari ini 1 juta, kemudian besok jadi 900. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Rata-rata itu cuma ngeluh tok. Ngeluh tanpa diikuti istirja, tidak ada efeknya apa-apa. Semula cabangnya ada 20, jadi 19 karena yang satu mengundurkan diri. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Rata-rata diem. Nggak akan memberikan solusi. Meninggal salah satu dari putra kita, atau orang tua kita, atau pasangan kita. Kalau kita diam saja, ya nggak ada efek yang lain. Orang yang sabar itu ciri yang paling bisa dilihat kapanpun musibah menyapa. Alladzina idza asobathum musibah, ketika ia itu disabar dengan musibah, berbenturan dengan musibah, dia dibuat kaget dan terkejut dengan musibah yang tiba-tiba, maka lisan dan hatinya itu nyambung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat ini umum untuk semua musibah, sekalipun prakteknya sudah mulai menyempit. Kalau ada yang menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, rata-rata apa yang tertanam benak kita? Sing mati sopo? Kucing. Sing mati sopo? Apa itu tanaman? Semuanya boleh pakai inna lillahi itu kok. Padahal inna lillahi itu ada pasangannya. Kalau innalillahnya sudah mulai terbiasa, walaupun ini juga password ya. Rasa hati termasuk beratnya hati, termasuk sulitnya move on, itu disebabkan karena kita tidak menggunakan password yang tepat. Saya itu punya Facebook. Passwordnya itu zikir. Suatu ketika saya lupa kalimatnya apa, nggak bisa dibuka itu. Gak bisa dibuka. Padahal sama-sama zikir. Harusnya itu bismillah atau alhamdulillah. Tapi saya tulis Allahu Akbar. Itu gak bisa dibuka. Maka sama Bapak Ibu. Kalau panjenengan itu disapa dengan musibah. Tapi kalimatnya astagfirullah. Gak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Passwordnya salah. Piring pecah. Biar. Astagfirullahaladzim. Menyelesaikan masalah? Enggak menyelesaikan masalah. Password salah. Motor hilang, astagfirullahaladzim, menyelesaikan masalah? Tidak. Kenapa? Password salah. Alangkah banyaknya selama ini ternyata password yang salah. Harusnya innalillahi. Apalagi kok mobil hilang, alhamdulillah, lebih masalah lagi. Sudah password salah, kemudian dimasalahkan. Innalillahi. Ya Allah, semua ini darimu ya Allah.
aku serahkan selesainya masalah ini kepadamu. Ya Allah, seluruh masalah ini darimu ya Allah. Omzet turun, rezeki berkurang, dan apapun yang menimpa dari kurikulum, ujian dan musibah itu semuanya darimu ya Allah. Engkau yang menghadirkan, maka aku serahkan selesainya kepadamu ya Allah. Itu mana innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ada pasangannya. Biar itu mengobati hati. Pasangannya adalah Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairam minha. Allahumma jurni. Aslinya Allahumma ujurni. Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairam minha. Ya Allah, pahalailah musibah kami. Sudah kena musibah tapi enggak diupah, ini masalah. Ya musibah-musibah, tapi pengennya musibah itu membawa upah. Terus berikan ganti yang lebih baik. Asbabul wurud dari hadis ini adalah dari Ummu Salamah. Ketika suami tercinta Abu Tholhah meninggal. Siapa yang enggak kenal Abu Tholhah? Kalau di sini banyak yang enggak kenal. Tapi Abu Tholhah hari itu sangat dikenal oleh kalangan para sahabat. Orang kayanya Madinah. Orangnya dermawan, yang ganteng. Maka Ummu Salamah berpikir kalau ditinggal suaminya sudah tidak pengen menikah lagi. Sudahlah. Semuanya sudah tertinggal di diri Abu Tholhah. Namun karena Rasulullah punya petunjuk siapa yang kena musibah harus membaca ini, maka dibaca. Walaupun hatinya itu piye ya. Tapi karena berdoanya begitu ya sudah diikuti petunjuk itu. Maka sekalipun Bapak Ibu tidak apa-apa dengan musibah itu, tapi tetap harus berdoa. Kenapa? Karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah tetap berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Dan itu pakai durasi. Kalau istri ditinggal suami, masa iddahnya berapa lama ibu-ibu? Satu salah. Kok kayaknya enggak pengalaman. Kalau pengalaman lebih masalah lagi itu. Berapa tahun Bu? Kalau ditinggal suami masa iddahnya berapa? 5 Bu. Takut disalahkan ya Bu. Takut padu ya pulang. 4 bulan 10 hari. Maka berdoanya durasinya 4 bulan 10 hari. Begitu 4 bulan 10 hari dibaca terus selesai. Yang datang melamar Ummu Salamah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab rati tompo, waya kualat. Rasulullah yang datang, ini yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi ya tetap namanya Ummu Salamah menyampaikan, ya Rasulullah, nuwun sewu, saya ini sudah tua. 2, anak saya banyak. 3, saya itu pencemburu berat. Kalau bapak-bapak dapat tawaran ini gimana Pak? Balik kanan. Kalau enggak punya ilmunya, ternyata Rasulullah ngasih solusinya itu sederhana. Kalau kamu tua, aku juga tua. Selesai. Kalau anakmu banyak, anakmu anakku. Selesai. Kalau kamu pencemburu berat, ojo dijawab ora apa-apa Pak. Masalah. Aku akan doakan mudah-mudahan Allah menghilangkan. Diikhtiari itu susah. Watak. Kalau bahasa ibu-ibu tipe. Kalau tipe pencemburu berat ya dihilangi ya susah. Memang dari sananya memang produksinya begitu. Itu seri yang pencemburu berat. Dihilangkan ya hilang serinya. Ya sudah dimintakan kepada Allah yang menciptakan, mudah-mudahan Allah menghilangkan itu dan selesai. Hikmahnya luar biasa. Maka apapun musibah yang menimpa kita, dari kantor dipecat sebagai direktur.
Doanya apa Pak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Berapa lama? Ya 4 bulan. Ini sedang ditalak jabatan. Ya 3 bulan sampai 4 bulan. Mobilnya hilang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Berapa lama Pak? 4 bulan 10 hari lagi ditalak sama mobil. Sawahnya hilang. Ya sama. Sandal hilang. Ndang tuku wae Pak kesuwen. 4 bulan 10 hari. Ya 4 bulan 10 hari kesuwen. Nyeker terus selama 4 bulan 10 hari. Sudah langsung beli saja. Tapi doanya tetap Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha setelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, penjelasannya sebenarnya panjang tapi perpendek. Saya perpendek. Ya, tadi berdoa istirja, 2 berdoa dipahalai. Apa yang Allah janjikan kalau berdoa dengan doa ini? Dijanjikan pada ayat selanjutnya ayat 156 dari surat Al-Baqarah 3. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun saat disapa musibah dan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, 1 mendapat selawat dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya dapat selawat apa? Mendapatkan doa. Lewong doa itu kepada Allah. Ini kok berbalik langsung dari Allah kepada kita. Menambah barokah. Inilah sabar yang sesungguhnya kalau kita itu kena. Yang kedua, warahmah, dirahmati Allah. Yang ketiga, wa ulaika wa hum muhtadun, maaf. Dan mereka itu yang mendapatkan hidayah. Jadi yang mengucapkan doa ini di saat kita itu disapa musibah itu langsung dapat 3 status. Status yang mendapat selawat dari Allah, 2 status yang dirahmati Allah, 3 mereka adalah muhtadun, diberikan hidayah oleh Allah SWT. Hebat. Mau resesi rezekinya atau tidak, kalau 3-3-nya itu dapat sudah selesai. Kalau kita sudah dapat rahmatnya Allah itu yang kita butuhkan apa toh? Selawat itu arti lainnya juga selamat. Makna lainnya kayak kita mengucapkan salam itu. Mudah-mudahan panjenengan selamat, mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan diberkahi Allah. Kalau itu panjenengan itu megang kuat dan melazimi salam, kemudian ada musibah yang lewat, ya mestinya tidak akan kena karena kita sudah melazimi dengan 3 doa itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita akan pakai kendaraan yang syukur. Kalau kendaraan syukur isinya apa tuh? 1. Kalau kita menggunakan kendaraan syukur berarti kita menggunakan motivasi tertinggi ketika beramal. Ada 3 motivasi ketika beramal. 1, motivasi seorang hamba Allah, budak. Kenapa panjenengan baca Quran? Karena perintah Allah, titik, selesai. Yang kedua, motivasinya pedagang. Kalau pedagang itu sukanya transaksional kalau beribadah. Kenapa panjenengan baca Quran? Kalau baca Quran itu diberikan lebih baik daripada yang meminta. Kalau baca Quran dikasih barokah, dimudahkan banyak urusan. Kalau gitu aku tak baca Quran. Transaksional. Tapi itu jauh lebih baik daripada motivasi yang pertama karena perintah Allah. Udah selalu itu. Rata-rata masih malas baca Qurannya. Yang kedua, kalau sudah transaksional itu lebih semangat lagi. Tapi yang paling tinggi semangatnya adalah kalau motivasi itu digerakkan oleh rasa syukur. Maksudnya bagaimana sih rasa syukur itu? Kalau kita bertemu dengan orang buta, terus kita sampaikan, Pak, Bu, saya itu ada amalan. Dengan amalan itu Bapak bisa melihat. Apa itu? Baca Quran setiap hari 5 juz. Kira-kira Bapak ini baca Quran enggak? Dia akan ngomong, asalkan saya bisa melihat jangankan 5 juz. 50 juz pun saya akan lakukan. Tapi enggak ada. Ya cuma 30 juz. Anak-anak yang ikut kuantum tahfidz.
akselerasi atau karantina tahfidz itu sudah kami kasih motivasi semuanya. Di sini kalian hanya boleh menghafal 30 juz, enggak boleh lebih. Dan 30 juz itu untuk dibagi 30 hari. Agar mudah pembagiannya kan kenapa 30? Biar mudah baginya. Sehari 1 juz, sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 5 juz, sehari 6 juz, sehari 10 juz sudah. Kecuali Ramadan, kalau Ramadan itu bebas. Yang buta itu jangankan 5 juz sehari, 10 juz tiap hari saya akan lakukan. Asal bisa melihat. Bapak Ibu kita melihat. Apa nunggu harus buta kita itu untuk baca 5 juz? Apa nunggu rabun kalau kita itu baca 6 juz? Mana syukurnya? Apa nunggu kita miskin baru mau sedekah? Apa nunggu bangkrut kalau kita itu baru jariah gitu loh. Banget itu. Enggak usah nunggu itu. Mari kita syukur, alhamdulillah saya punya ini, alhamdulillah saya punya tenaga, alhamdulillah saya punya jari, alhamdulillah saya bisa punya HP. Maka ini menggerakkan. Ketika Rasulullah itu ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau itu tahajudnya kok kayak gitu? Engkau itu dosanya sudah diampuni semuanya, bahkan disiapkan stok ampunan sebelum berdosa. Kenapa sampai kakimu itu bengkak tahajud itu saking lamanya? Rata-rata tiap malam itu Rasulullah 5 jam berdiri tahajud. Afala akuna abdan syakuro. Justru karena itu apa enggak boleh saya itu menjadi hamba yang bersyukur. Itu motivasi tertingginya. Kalau kita lihat ya Allah potensi kita terlalu banyak. Nikmat Allah terlalu banyak. Memanfaatkannya terlalu sedikit. Itu motivasi tertinggi. Kalau menggunakan kendaraan syukur motivasi tertinggi. Yang kedua menggunakan kendaraan syukur semakin ditambah volume syukurnya semakin bertambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Maka kalau kita lagi pas sakit syukurnya gimana? Ya kita bersyukur yang disisakan. Ya Allah sekalipun saya badannya panas, kepala pusing. Ya Allah saya ikhlas menerimanya. Aku serahkan sembuhnya kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan aku tetap masih bisa beribadah kepadamu. Berapa banyak mereka yang hutangnya banyak, bangkrut. Itu cepat bangkit kalau dikasih buku tulis dan pulpen. Hitung yang hilang dari jenengan. Hitung yang masih. Ternyata yang masih lebih banyak daripada yang lain. Yang hilang itu motor, sertifikat, pasangan. Apalagi yang hilang Bapak Ibu gara-gara riba, gara-gara hutang banyak. Yang masih itu mata, nyawa, nafas, kaki, kesehatan, kesempatan. Terlalu banyak. Itu modal yang luar biasa. Maka ini jadi kendaraan yang luar biasa. Dan menjadi hamba Allah yang bersyukur itu langka. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan amat sedikit hambaku yang bersyukur. Kalau panjenengan bersyukur maka panjenengan orang langka. Bapak namanya pun sinten? Kulo syukur. Langka. Langka. Ibu namanya pun sipun. Saya kona'ah. Masih banyak. Tapi saya suaminya Pak Syukur. Langka. Langka. Bapak namanya siapa? Ibu namanya siapa? Saya namanya Ridho Pak. Ibu saya namanya itu Nrimah. Tapi anak saya itu Syukur. Langka. Nah, kalau bapaknya Syukur, anaknya Syukur, kakeknya Syukur. Ini keluarga langka. Sedikit sekali yang bisa bersyukur. Apa yang bisa kita tandai dari jalan syukur? Satu, bersedekah.
Cara mudah menunjukkan syukur itu bersedekah. Wa man quttira alaihi rizquhu falyunfik. Siapa-siapa yang merasa rezekinya sempit, sedekahlah. Begitu sepi, sedekahlah. Begitu sempit, sedekahlah. Kok ambekannya, kok rasanya kok ora plong, sedekah. Ini kok pelanggannya kok ketok uang, sedekahlah. Saya itu baru baca kegemaran baru yang disebut crazy rich. Orang-orang yang kaya-kaya betul tapi tingkahnya kayak gila. Salah satunya itu dilakukan, ya yang ada di Indonesia itu ada. Mengeluarkan 113 triliun untuk sosial. Dan punya cita-cita bahwa di akhir hayatnya itu bangkrut. Kaya itu keinginan kayak gitu loh. Apa yang disampaikan oleh seorang Sulaiman Ar-Rajhi, Syekh Sulaiman Ar-Rajhi yang punya Ar-Rajhi itu. Ketika semua hartanya sudah disedekahkan, anak dan keluarga sudah dikasih bagiannya, bagaimana rasanya? Saya seperti burung terbang, lepas, bebas. Oh, begitu ternyata. Tidak perlu kita nunggu kaya untuk bersedekah. Tapi bersedekahlah, semoga Allah mengkayakan dengan itu. Setidaknya kaya hati kita, kaya pikiran kita, kaya kesehatan kita. Yang kedua, menolong orang lain. Ini jalan syukur. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu aunan li akhi. Menolong orang lain itu sama dengan yang nomor 3, zona wajib ditolong. Kapan kita wajib ditolong oleh Allah? Kalau kita nolong. Kalau kita enggak suka nolong tapi menunggu pertolongan, aneh. Kalau banyak mengeluh, saya itu kok enggak banyak yang nolong. Jenengan suka nolong enggak? Enggak, wajar. Yang suka menolong itu akan mengundang pertolongan. Maka di saat kita menghajatkan dan mengundang pertolongan Allah, banyak-banyaklah menolong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah memegang janji Allah. Baik sabar, baik syukur, itu keduanya adalah sedang memegang janji Allah. Bagaimana konkretnya kita memegang janji Allah? Di sini ada beberapa. 1, sholat. Sholat itu ada janjinya loh ya. Wa'mur ahlaka bisolah wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah. Aku enggak minta rezeki buat kalian. Tapi sungguh dengan sholatmu dan keluargamu, aku akan jamin rezekimu. 2, full ibadah. Enggak saya buka ya, saya tahu ini waktunya habis. Semakin full ibadah, semakin kita ditanggung Allah. Tafarraq li ibadati, dalam diskusi. Maksimalkan ibadah. Amla'u sadraka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqraka, aku akan tahan kefakiran menghampirimu. Siapa yang menahan kefakiran? Allah yang maha mengkayakan. Siapa yang mampu mencegahnya? Jadi ibadah diperbanyak, sibuk. Siapa yang tidak mau lelah ibadah, dia akan dibuat lelah menghadapi masalah. Panjenengan pengen lelah karena ibadah atau lelah menghadapi masalah, itu pilihan panjenengan sekalian. Yang ketiga, istighfar. Kalau panjenengan banyak istighfar, ternyata tidak kaya, yang masalah bukan istighfarnya, panjenengannya. Barangkali istighfarnya kurang dosis. Masalahnya sudah 30 tahun, panjenengan baru istighfar 3 hari. Tapi sudah protes, ya Allah saya sudah banyak istighfar tapi belum ada perubahan. Sudah berapa lama? 3 hari. Tiap hari berapa? 100-an. Masalahmu sudah berapa lama? 30 tahun. Ya sabar. Thalabul ilmi. Kok thalabul ilmi itu kok membuka rezeki? 2 orang pada zaman Rasulullah. Karena akhwani fi ahdi Rasulullah. Ada 2 orang pada zaman Rasulullah, adik kakak.
adiknya itu thalabul ilmi, kakaknya kerja. Lah kakaknya yang membiayai adiknya thalabul ilmi. Kakaknya datang kepada Rasulullah kemudian protes, ya Rasulullah, lah kok penak men adikku. Saya yang capek-capek bekerja menghasilkan uang, lah adik saya cuma duduk thalabul ilmi, saya yang biayai. Ini enggak adil. Tapi justru kalimat Rasulullah, la'allaka turzakubi. Kamu itu dapat rezeki ya gara-gara adikmu. Kalau kamu itu enggak biayai adikmu, kamu belum tentu kerjamu itu beres. Kalau kita enggak thalabul ilmi, ya kita membiayai mereka yang thalabul ilmi. Itu kan menggerakkan yang di langit karena itu sudah merupakan janji Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, nuwun sewu menikah. Tadi kan sudah disampaikan ya. Iyakunu fuqara, kalau menikah itu dalam kondisi fakir, Allah yang mengkayakan. Saya tidak memperjelas ini nuwun sewu Bapak, nanti tidak padu. Dua berpagi-pagi. Karena nanti bapak-bapak mesti tanya, Bu, nek wis nikah jek miskin terus piye? Nah itu harus konseling itu. Berpagi-pagi. Tabakkaru fa innal fil bukrati barokah. Berpagi-pagilah karena waktu pagi itu barokah. Jangan buat tidur pada subuhnya. Berbakti kepada orang tua. Al Hasan Al Basri itu ditanya, seperti apa kami berbakti kepada orang tua? Bolehkah kami itu padu sama orang tua? Tidak boleh. Tambahan Al Hasan Al Basri, sampai dengan sandalnya saja enggak boleh. Bolehkah kami padu dengan orang tua? Tidak boleh. Sampai dengan sandalnya orang tua saja enggak boleh padu. Buku sandal ning kene terus. Ora oleh, Pak. Tenanan ya orang tua itu. Semakin kita berbakti, semakin itu rezeki. Ya. Sibuk dengan Al-Quran, ya. Semakin kita sibuk, semakin kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah selesai, Bapak Ibu, kita berdoa dan masuk adzan maghrib. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan semua yang diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibana wa barik lana fi auqatina wa amarina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah harta kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah usaha-usaha kami, berkahilah waktu dan usia kami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aisyan wa qaran. Anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rizki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qali hadza nastaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.